Oke. Di Ukrida setelah saya masuk itu mereka mempunyai educational philosophy atau katakanlah filosofi pendidikan, eh, Ya, disingkat LEAD, LEAD, hmm, LEAD. Itu singkatan ya, daripada loving, mencintai, enlightening, ya, enlightening mencerahkan, advance maju, kemudian determine bertekad. Jadi itu akronim LEAD itu ya, adalah sesuatu yang sudah sangat dikenal di Ukrida dan itu kita terjemahkan ke dalam berbagai katakanlah mata kuliah, kemudian ke berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Ukrida. Jadi nilai-nilai lead mungkin kalau di Indonesia kan kita dulu bicara nilai Pancasila. Kalau ini di khusus Ukrida itu ya. namanya nilai lead itu yang kita coba untuk aplikasikan di dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh Ukrida, termasuk di dalam katakanlah masalah etika dan seterusnya, itu kita ajarkan aspek lead dan itu lead itu sudah dikembangkan di Ukrida selama 5 tahun, Pak. Jadi tetap kami akan meneruskan supaya itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan di Ukrida. Itu nilai khasnya, Pak, yang kita sebut dengan lead. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Waalaikumsalam. Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Wawancara ini selain akan kami tayangkan, juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Engineering Insinyur Herman Parung, Magister Engineering. Beliau adalah Rektor Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta atau Unkrida. Apa kabar, Prof? Baik, Pak. Selamat siang. Prof. Herman Parung lahir di Rantai Pau Toraja 29 Juli 1962, menyelesaikan S1 Teknik Sipil di Universitas Hasanuddin, kemudian S2 di University of Auckland, Selandia Baru, kemudian S3-nya selesai di Jerman, kemudian pernah menjadi wakil dekan sekolah pasca sarjana di Universitas Hasanuddin. Nah, saat ini menjadi rektor Universitas Kristen Krida Wacana, Ukrida Jakarta untuk periode 2024-2028. Nah, Prof, mungkin secara singkat bisa diceritakan perjalanan karir pendidikan eh, di Hasanuddin dan sampai kemudian sekarang pindah memimpin Ukrida di Jakarta. Silakan, Prof. Oke, terima kasih, Pak Bambang. Jadi, seperti disampaikan tadi, saya setelah selesai Teknik Sipil Unhas 1986, kemudian menjadi dosen mulai Maret 87 di Unhas, kemudian berangkat ke Selandia Baru 1989, balik Ya, 92. Setelah itu 6 bulan kemudian sudah ke Jerman untuk ngambil S3. Jadi saya selesai ya, S3 di Jerman pada saat Pak Harto akan turun. Jadi pas 98 saya selesai di Jerman dan pulang sebagai doktor Ing, doktor engineer. ya, Sejak ya, pulang saya memang tetap aktif di Unhas. Antara lain pernah menjadi ketua program studi S2 Teknik Sipil Unhas. Kemudian setelah ya, itu menjadi wakil dekan dan asisten direktur di Pasca Sarjana Unas.
Simultaneously saya kebetulan di Dikti banyak menjadi asesor ban PT, kemudian menjadi Ya. reviewer Dikti baik untuk matching fund, kemudian program kompetisi Kampus Merdeka dan beberapa kegiatan lain. Selain itu mungkin tidak apa-apa saya sebutkan, minggu lalu saya baru selesai melakukan asesmen di Manila sebagai asesor untuk Hmm. AUN, ASEAN University Network. Jadi saya tugasnya kemarin ke Hmm. Central Luzon di Filipina. Saya Ya. kira itu Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Walaupun eh, Prof. Herman tergolong orang baru di Ukrida, tapi mohon bisa diceritakan secara singkat mengenai perjalanan Ukrida dan perjuangannya sampai sekarang mencapai akreditasi unggul, Prof. Oke. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin saya perlu sampaikan, memang saya 31 Januari 2024 dilantik menjadi rektor, tapi sejak 8 Januari saya diminta untuk duduk di kampus Ukrida untuk membaca-baca dokumen mereka. Dan salah satu dokumen yang sempat saya baca saat itu adalah dokumen akreditasi yang sudah dikirim ke BAN PT. Jadi saat itu saya Ya, membaca dokumen, kebetulan karena saya asesor, jadi saya melihat ada beberapa aspek yang barangkali perlu diperbaiki, termasuk terutama adalah dokumentasi dari laporan-laporan penjaminan mutu. Jadi hal-hal semacam itu yang saya minta dibenahi, sehingga pada saat asesornya datang, itu mereka dengan nyaman dan gampang menemukan dokumen yang dibutuhkan untuk akreditasi. Mungkin itu yang menolong sehingga pada saat proses akreditasi semuanya berjalan dengan lancar. Tapi tentu saja dari segi data, Pak, itu kan banyak data yang juga dicek. Semua data yang dimiliki Ukrida saat itu memang sudah memenuhi syarat untuk unggul, termasuk skor untuk peringkat akreditasi masing-masing prodi. Jadi saya cuma membantu yang bisa dibantu secara kualitatif, tapi secara kuantitatif memang saat itu dokumennya sudah memenuhi syarat untuk unggul. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. baik. Nah, mungkin juga bisa diceritakan sekilas apa status akreditasi unggul itu kalau diproyeksikan pada student body, pada proses belajar mengajar, jumlah dosen, program studi, alumni dan sebagainya, mungkin bisa digambarkan seperti apa, Bu? Oke, jadi memang ada sedikit barangkali perlu diluruskan bahwa unggul itu sebenarnya kalau boleh dikata adalah semacam pengakuan atas capaian yang sudah diperoleh oleh suatu perguruan tinggi atau prodi. Dalam hal Ya, ini kalau IPT kan ada 9 kriteria, Pak. Jadi sebagai contoh, ya, eh, publikasi. Jadi kalau publikasi dosen itu memenuhi syarat dan jumlahnya cukup banyak, maka tentu saja skornya sudah akan baik. Demikian juga dengan SDM. SDM itu kan biasanya dilihat misalnya rasio antara dosen dan mahasiswa. Kalau rasionya baik, maka ya, skornya akan 4. Jadi sebenarnya unggul itu cuma merupakan dalam tanda kutip adalah semacam pengakuan atas eh, perolehan yang sudah dimiliki oleh Ukrida selama ini di dalam 9 kriteria yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak bisa dilihat bahwa unggul itu semacam puncak daripada pencapaian, tapi sebenarnya adalah ya. akumulasi daripada apa yang sudah dilakukan selama 4 tahun terakhir minimum. Ya. Ya. Kalau sekarang keadaan Ukrida seperti apa, Prof? Jumlah fakultas, jumlah program studi, jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun, alumni dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Oke, mungkin sekilas. saya bisa sampaikan bahwa pada saat setelah saya masuk di sini, jumlah prodi kami bertambah, yaitu profesi nurse keperawatan itu sudah bertambah dari dalam waktu 4-5 bulan kita ketambahan satu prodi, sehingga jumlah prodinya sekarang ada 15, dan saat ini kami sedang dalam proses untuk pembukaan profesi insinyur.
Jadi profesi Ya, insinyur dengan bantuan dan pendampingan dari Universitas Hasanuddin. Pada saat yang sama juga teman-teman itu lagi menyusun dokumen untuk pembukaan prodi Doktor Ilmu Manajemen. Jadi harapannya ya, dalam waktu 1-2 tahun ke depan ini jumlah prodinya yang tadinya 15 bisa menjadi 17 atau 18. ya, Kalau terkait dengan jumlah mahasiswa, memang Ukrida termasuk dalam tanda kutip titik beratnya masih dua, ekonomi dan ya, FK kedokteran. Jadi yang dominan sekarang ya, itu jumlahnya adalah Fakultas Kedokteran dan Ekonomi dan Bisnis, sehingga secara rata-rata memang jumlah intake-nya itu belum terlalu tinggi dibanding kampus yang lain. Jadi sekitar antara 800 sampai 1.000 mahasiswa per tahun. Targetnya kami ya, adalah dalam 4 tahun ke depan itu jumlahnya bisa naik 100% sesuai dengan target yayasan kepada saya, yaitu bahwa jumlah intake itu bisa naik 2 kali lipat dalam 4 tahun ke depan. Jadi kita tentu saja harus melakukan banyak hal untuk mencapai target tersebut. menarik. Targetnya naik 100%. Nah, apa yang dilakukan untuk mencapai target itu? Oke, yang pertama tentu saja seperti saya sampaikan tadi, promosi sekarang kami sangat galakkan, Pak. Jadi sebagai contoh, hari ini dan besok ada 5 sekolah yang ada di Jakarta ini akan berkunjung ke kampus. Jadi kita melakukan namanya kampus tour, Pak. Jadi kita mengundang sekolah untuk datang ke kampus kita. Kebetulan yang datang itu adalah murid kelas 12. Jadi dalam 2-3 hari ini ada sekitar 600-700 anak SMA kelas 12, Pak, yang akan Ya, ke tempat kita dan kita akan promosikan ke mereka ya, keunggulan daripada Ukrida. Kemudian dengan pembukaan prodi yang baru, misalnya profesi insinyur, itu kita harapkan bahwa profesi insinyur nanti juga bisa menarik banyak peminat karena lulusan-lulusan Ukrida dalam bidang teknik itu cukup banyak ternyata, sehingga kalau mereka ya, ikut di pendidikan profesi selama 1 tahun, harusnya itu bisa menjadi daya tarik yang baik bagi kampus. Promosi ke luar ya, kota juga kami akan lakukan dan target kami adalah dalam waktu singkat, kita akan kirim tim untuk marketing ke daerah Indonesia Timur, karena kebetulan ternyata mahasiswa FK di sini kebanyakan dan banyak dari Indonesia Timur, Pak. Misalnya ke Toraja itu banyak, ya, kemudian dari Ambon dan malah dari Saumlaki, Pak, Maluku Tenggara Barat, ada mahasiswa dari sana. Jadi rasanya dengan marketing yang kita galakan, harapannya ya, adalah targetnya bisa tercapai. ya. Baik, promosi, komunikasi. Nah, kemudian yang apa disampaikan apa, Bro? Mungkin ada kelebihan, keunggulan, kekhasan dari Ukrida. Oke, jadi yang kami lakukan setelah saya masuk dan melihat adalah bahwa memang promosinya itu akan lebih efektif kalau yang datang itu bergantian dosen atau pimpinan prodi fakultas. Kalau yang kita kirim marketing Hmm, yang dari secara umum, katakanlah cuma berbicara secara umum, maka barangkali agak kurang bagus. Jadi oleh karena itu, ya, keunggulan dan keunikan dari masing-masing prodi, misalnya FK, itu yang kita akan jual. Jadi nanti pada saat promosi FK misalnya ke Indonesia Timur, kita akan membawa alumni atau mahasiswa yang berasal dari sana, hmm, didampingi oleh dosen atau dekan yang bisa menjelaskan dengan baik kira-kira keuntungan dan eh, keunggulan dari Ukrida dibanding dengan kampus yang lain. Jadi metode dan materi promosinya kita coba untuk memperbaiki, Pak, ke depan. iya. Mungkin secara sekilas-sekilas bisa disampaikan, Bro, keunggulan, kelebihan dari prodi atau fakultas yang Oke. disampaikan kepada masyarakat. Oke, sebagai contoh kemarin dan nanti bulan Oktober itu akan ada kompetisi robot nasional, Pak. Kompetisi robotnya akan dilaksanakan di kampus Ukrida bekerja sama dengan ada Ya, yayasan luar negeri yang mereka minta supaya dilaksanakan di Ukrida. Jadi pesertanya nanti kelompok umur mulai dari SD sampai SMA. Yang menjadi pelatih mereka nantinya adalah dosen-dosen kita di teknik, Fakultas Teknik, sehingga nanti calon mahasiswa dan yang petarung-petarung yang ikut lomba nanti akan tahu dengan yakin bahwa ternyata kalau kuliah di Ukrida, Fakultas Teknik misalnya, mereka akan belajar tentang sistem robot, artificial intelligence dengan baik karena mereka belajar dari apa yang mereka lihat selama nanti mengikuti lomba di
kampus ini. Jadi Oktober nanti ada lomba nasional robot yang dikoordinir Ya. bersama dengan suatu yayasan dari luar negeri. Tadi Prof. Irman mengatakan bahwa core atau eh, fokus selama ini di Ukrida adalah ekonomi dan fakultas ekonomi dan teknik kalau nggak salah Kedokteran, Pak ya. atau kedokteran Kedokteran yang banyak ya mahasiswanya soalnya. kedokteran Hmm. ya. Nah, dari kedua fakultas ini apa yang kelebihannya kalau dibanding dengan perguruan tinggi lain? Oke. Kalau kedokteran sekarang itu kebetulan banyak dosennya di sana yang fokusnya ke aspek keselamatan kerja. Jadi Oh. K3 dan itu menjadi katakanlah strong point dan memang rencananya ke depan FK ini kalau membuka prodi S2, S2-nya dalam bidang keselamatan kerja, Pak. Kemudian satu lagi, di dalam rencana untuk pengembangan Ukrida 25 tahun ke depan, sesuai dengan katakanlah arahan dari yayasan, eh, target Ya. utama dalam 25 tahun adalah menjadikan Ukrida sebagai eh, kampus dengan katakanlah yang fokus dalam pengembangan ilmu ilmu kesehatan Hmm. berbasis teknologi sesuai dengan nilai Kristiani. Jadi seperti ekonomi Ya. nanti, mungkin kita akan membicarakan tentang ekonomi yang terkait dengan misalnya rumah sakit dan seterusnya. Kebetulan kami punya prodi Magister Manajemen. Di situ ada juga manajemen rumah sakit, Pak. Jadi kira-kira seperti itu yang arahnya. Jadi kita coba mengarahkan strong point-nya nanti tetap Ya. mungkin kesehatan, tapi bidang ilmu yang lain akan mendukung ke arah sana. Sebagai contoh yang teknik teknik itu sudah mengembangkan satu produk Pak untuk katakanlah pengukuran volume urin pasien secara otomatis. Jadi dikembangkan di Fakultas Teknik, tapi penggunaannya di Rumah Sakit Tukrida nantinya. Kira-kira seperti itu Pak nanti yang kita Ya. akan jual. Ya. Baik. Nah, kemudian kalau kekhasan, Bro, tadi disebutkan bahwa ada nilai-nilai Kristiani Ya. di Ukrida. Oke. Di Ukrida setelah saya masuk itu mereka mempunyai ide educational philosophy atau katakanlah filosofi pendidikan eh, Ya. disingkat LEAD, LEAD, Hmm. LEAD. Itu singkatan Ya. daripada loving, mencintai, enlightening, Ya. enlightening mencerahkan, advance maju, kemudian determine bertekad. Jadi itu akronim LEAD itu Ya. adalah sesuatu yang sudah sangat dikenal di Ukrida dan itu kita terjemahkan ke dalam berbagai katakanlah mata kuliah, kemudian ke berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Ukrida. Jadi nilai-nilai lead mungkin kalau di Indonesia kan kita dulu bicara nilai Pancasila. Kalau ini di khusus Ukrida itu Ya. namanya nilai lead itu yang kita coba untuk aplikasikan di dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh Ukrida. Termasuk di dalam katakanlah masalah etika dan seterusnya itu kita ajarkan aspek lead dan itu lead itu sudah dikembangkan di Ukrida selama 5 tahun, Pak. Jadi tetap kami akan meneruskan supaya itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan di Ukrida. Itu nilai khasnya, Pak, yang kita sebut dengan lead. Ya, baik. Nah, kalau kemudian apa kiprah alumni, Bro, artinya alumni yang sudah dihasilkan oleh Ukrida, Ya, apa saja yang sudah mereka lakukan dan beraktivitas di mana saja? oke. Seperti saya sampaikan tadi, saya sudah mengikuti beberapa kali kegiatan pelantikan dokter baru di Ukrida. Pada saat pelantikan selalu hadir itu kan Ikatan Alumni FK. Ternyata yang Ya. hadir itu kebanyakan menjadi pimpinan rumah sakit besar yang ada di seluruh Indonesia. Jadi rumah sakit Jakarta terutama juga banyak. Jadi alumni FK itu banyak yang menduduki posisi sebagai em, katakanlah pimpinan-pimpinan rumah sakit. Minggu depan awal Agustus itu ada reuni akbar alumni ekonomi S1 dan S2 yang akan dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan kita. Saya belum tahu apakah beliau adalah alumni, tapi intinya adalah bayangan saya kalau Wakil Menteri bersedia untuk membuka acara reuni alumni ekonomi UKRI dari kampus, harusnya alumni kita itu sudah banyak yang berkiprah dalam bidang itu. Secara detailnya terus terang saja saya belum terlalu hafal siapa saja alumni, tapi Ya. salah satu dekan fakultas di sini, dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Anton,
Itu adalah salah satu ahli forensik. Bapak kalau mungkin ingat kalau ada kecelakaan pesawat, yang nomor satu turun melakukan audit forensik terhadap katakanlah mayat yang ada itu Dr. Anton, dan itu adalah salah satu orang yang terkenal ternyata untuk bidang forensik dan beliau adalah alumni dari Trida. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik. Nah, Prof, apakah Ukrida juga mempunyai program khusus di dalam ikut menyiapkan SDM menuju Indonesia Emas 2045? Oke. Eh, Terima kasih Pak. Jadi pada saat yang saya sampaikan tadi mau interview dengan Tempo, itu interviewnya saya Iya. dikasih daftar pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu adalah terkait dengan Indonesia Emas untuk menyiapkan SDM. Oleh karena itu, salah satu yang kami akan lakukan untuk mendukung itu adalah menciptakan SDM yang katakanlah dibutuhkan. Oleh karena itu, maka dalam waktu singkat beberapa prodi magister kita akan buka. Saya sudah sebutkan tadi, misalnya magister keselamatan kerja, tetapi di Fakultas Teknik, salah satu yang diandalkan oleh dekan yang baru, kebetulan dekannya juga baru 3 bulan, akan membuka prodi magister artificial intelligence. Jadi harapannya kalau kita Hmm. memiliki artificial intelligence yang ahlinya, mungkin itu membantu juga mendukung pencapaian target kita Indonesia Emas dalam bidang tentu saja SDM dan dalam bidang pendidikan karena tidak mungkin kita bisa mengambil semuanya tapi kita pilih yang kira-kira akan sesuai. Jadi artificial intelligence kita coba untuk kembangkan. Kebetulan ada salah satu profesor dari Jepang, ahli artificial intelligence, sudah menawarkan diri untuk menjadi tenaga penuh di Ukrida tahun depan, tapi terserang saja masih kami akan bicarakan dengan yayasan karena kalau mengambil satu profesor dari Jepang khusus untuk itu mungkin biayanya lumayan besar. Jadi sementara kita akan diskusi yayasan apakah beliau bisa kami rekrut sebagai full timer di Ukrida atau mungkin sebagai part timer saja. Tapi intinya beliau adalah orang yang sangat terkenal dari Hime University Jepang. Apakah di dalam program AI ini termasuk pionir Ukrida, Prof? Yang di tempat lain belum ada? Sebenarnya kalau artificial intelligence secara umum rasanya sudah ada di mana-mana, tapi kita ini combine dengan bidang kesehatan tadi, Pak. Oh. Jadi sekarang ini sejak saya masuk, kami membuat 2 laboratorium terpadu, Pak. Lab terpadu dalam bidang teknik, lab terpadu dalam bidang kesehatan. Nah, sebagai contoh yang lab terpadu bidang kesehatan itu penggunaan artificial intelligence dalam katakanlah deteksi penyakit dan semacam itu. Tentu saja untuk sementara hasil awalnya belum terlalu bagus, tapi ke depan dengan bantuan Profesor Jepang kita harapkan bahwa AI itu dalam bidang kesehatan kita akan bisa dapatkan, terutama karena Ukrida memiliki 2 rumah sakit, Pak. Jadi mungkin dari segi pasien kita cukup banyak pasien yang bisa dijadikan semacam objek studi sehingga mungkin ke depan penggunaan artificial intelligence itu bisa bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia. Ya. Ada yang mengatakan kalau AI ini berkembang pesat, banyak tugas-tugas dokter yang bisa digantikan, Bro. Nah, ini apakah tidak apa nanti apa mengurangi peluang untuk sekolah-sekolah dokter? Oke. Kebetulan saya banyak bicara dengan teman-teman dokter dan ahli AI, artificial Ya, intelligence. Tentu saja ada plus minusnya, tapi selalu mereka menyatakan sebagai dokter nilai-nilai kemanusiaan itu kan tidak bisa digantikan oleh AI. Oleh karena ya, itu mungkin nilai kemanusiaannya yang tetap harus kita tonjolkan supaya dokter yang tamat itu tidak cuma bisa menggunakan AI, tapi juga nilai kemanusiaannya itu bisa tetap diimplementasikan. Karena mereka menyatakan sebagusnya artificial intelligence mesin tentu saja nilai-nilai kemanusiaannya kan tidak bisa digantikan dan itu ada ya. pernyataan dari beberapa dokter di kampus kami yang menyatakan bahwa tetap akan menggunakan mungkin AI tapi decision terakhir kan mungkin tetap saja dari dokter yang kita hasilkan. Ya. Baik, Prof. Ada beberapa isu yang sekarang akhir-akhir ini menjadi perbincangan terkait dengan pendidikan tinggi. Yes. Pertama, isu bahwa pemerintah tidak menganggap pendidikan tinggi itu sesuatu
yang apa ya, yang wajib, yang harus, sehingga pemerintah merasa tidak harus menyediakan biayanya secara penuh. Nah, kemudian juga ada mengenai proses untuk menjadi guru besar, itu banyak diiringi dengan berbagai masalah, sehingga kadang-kadang menomorduakan kualitas tetapi mendahulukan eh, formalitas. Nah, yang ketiga adalah mengenai pembiayaan yang kemudian menjadi kontroversi di beberapa perguruan tinggi negeri itu dengan naiknya UKT yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah. Nah, dalam ketiga isu ini apa pendapat Prof. Irman dan bagaimana posisi Ukrida menyikapi itu, Prof? Oke, mungkin yang pertama tentang UKT. Kebetulan kalau di Ukrida eh, lumayan banyak mahasiswa yang setiap semester itu mendapatkan bantuan beasiswa dari berbagai yayasan, sehingga untuk terkait dengan UKT mungkin di Ukrida masalahnya barangkali cuma di Fakultas Kedokteran karena biayanya kan cukup mahal. Setelah saya lihat Ya, ternyata biaya termahal untuk FK itu adalah ya, biaya pada saat mereka melakukan semacam praktikum atau melakukan koas di rumah sakit. Jadi yang mahal ternyata dibayar adalah yang ke rumah sakitnya. Jadi untuk terkait UKT mungkin Ukrida itu tidak terlalu ya, terbebani karena yang masyarakat menengah ke bawah mendapatkan lumayan banyak beasiswa, ada yayasan ya, yang memberikan. Kemudian kalau yang katakanlah FK, mereka mungkin tidak keberatan karena biaya mereka tahu bahwa itu dipergunakan untuk membiayai kegiatan mereka di rumah ya, sakit. Itu yang UKT. Kalau terkait guru besar, memang saya tidak tahu kalau sekarang, tapi saya dulu rasanya tidak ada masalah waktu mengurus guru besar. Saya guru besar itu 2006. Jadi saat itu memang kita ya, diminta untuk ada artikel ilmiah dan seterusnya, dan saat itu rasanya eh, tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Jadi kalau sekarang misalnya urusan guru besar, kemudian harus ada publikasi dan seterusnya, tetap saja mungkin saya sependapat bahwa eh, tetap harus ada yang membedakan antara guru besar dan non guru besar. Apakah itu dalam bentuk publikasi, Scopus dan seterusnya, tentu saja satu masalah lain, satu aspek yang lain. Tapi intinya karena namanya guru besar dianggap dalam tanda kutip maha tahu, maka barangkali memang sepantasnya yang jadi guru besar adalah yang ahli dalam bidangnya, dan prosesnya memang sebagian besar bagi teman itu ada yang cepat, ada yang lama. Tapi kalau di Ukrida ya, sendiri, yang lama memang kalau saya perhatikan adalah memang di terkait publikasi. Jadi kalau publikasinya belum ada, itu tentu saja kita harus meminta dosen yang ada untuk menyiapkan publikasi dengan baik. Dan kebetulan tahun ini ada dua di Ukrida yang sementara dalam proses mengusulkan guru besar. Kendalanya cuma satu, adalah publikasi dalam jurnal terindeks Scopus. Jadi dia sudah submit dan kami dari Ukrida yang dalam tanda kutip memberikan bantuan pendanaan supaya artikelnya itu bisa dimuat di jurnal. Jadi untuk itu juga Ukrida membantu supaya dosen yang guru besar itu tetap sesuai dengan aturan yang ada. Karena tentu saja kalau nanti dipertanyakan hasilnya, mungkin Ukrida juga akan kena kalau disebutkan sebagai contoh ada kampus kemarin yang diributkan karena dalam waktu bersamaan banyak sekali guru besarnya dari satu prodi, sehingga kayak kelihatannya itu yang diributkan kemarin Pak ya. Kebetulan saya baca juga di beberapa ya, majalah. Ya, terkait dengan ya, apakah pendidikan tinggi itu sesuatu yang wajib atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin pemerintah saat ini berpatokan pada katakanlah peraturan formal yang wajib belajar mungkin 12 tahun misalnya kan. Jadi ya, setelah tamat dari SMA dianggap bahwa itu tidak wajib lagi. Tapi eh, ya, setahu saya misalnya PTN. PT kan UKT-nya itu bermacam-macam Pak ya. Jadi UKT 1 ya, sampai 6. Saya tahu kalau UKT 1 kata kalau di UNAS itu kan SPP-nya per semester cuma ratusan ribu Pak ya. Jadi mungkin ya, kalaupun misalnya tidak dibayar oleh pemerintah, tapi kalau mereka berhasil masuk di UKT level 1, biayanya memang sangat kecil. Kalau mereka masuk lewat jalur mandiri yang UKT-nya paling tinggi, memang itu menjadi masalah Pak, karena mungkin akan dianggap sebagai komersialisasi. Kelihatannya ada beberapa teman saya yang kurang paham dulu waktu memilih jalur mandiri. Jalur mandiri kelihatannya di beberapa kampus itu adalah jalur paling mahal. Jadi mungkin saat mereka pilih jalur mandiri harapannya SPP-nya sama dengan jalur biasa. Padahal kalau tidak salah di beberapa kampus begitu pilih jalur mandiri otomatis UKT-nya adalah UKT yang paling tinggi. Jadi saya tidak tahu apakah informasi terkait jalur mandiri kurang kepada calon mahasiswa dan orang tua sehingga
menjadi katakanlah polemik terkait dengan UKT tersebut. Iya, baik. Eh, ada kesan bahwa pemerintah ini kadang-kadang juga tidak apa ya, tidak konsekuen atau tidak konsisten. Misalnya satu sisi menyatakan bahwa jumlah dokter sangat kurang dan sangat dibutuhkan. Sementara pendidikan dokter biayanya mahal, tapi pemerintah juga tidak melakukan apa pemihaan atau mungkin kebijakan tertentu. Bagaimana menurut Prof. Herman? Eh, itu yang mungkin menjadi barangkali kalau kita baca sekarang ini kan PTN banyak sekali yang membuka prodi kedokteran kan. Kalau tidak salah tahun ini Ya, saja mungkin lebih 10 perguruan tinggi yang buka PTN, sorry, nah, membuka prodi kedokteran sehingga jumlah prodi kedokteran menjadi tambah banyak. Cuma saya tidak tahu apakah karena itu ya, dari segi PTN mereka mendapat bantuan atau tidak, tapi setahu saya dengan membuka kesempatan pembukaan prodi PTN maka ke depan itu jumlah dokternya akan banyak. Cuma tentu saja sekali lagi saya sudah pelajari selama di sini bahwa biaya terbesar untuk prodi kedokteran itu ternyata bukan biaya di kampus tapi biaya pada saat mereka di ya, rumah sakit. Jadi kalau nanti membuka prodi kedokteran cukup banyak, kemudian katakanlah tidak ada bantuan pemerintah misalnya mereka untuk di lapangan di rumah sakit, yang sampai itu menjadi kendala lagi. Jangan kan rumah sakit tidak mungkin akan dirugikan. Jadi mereka menyiapkan sarana prasarana di sana, tentu saja mungkin ada hal-hal yang harus dibayarkan oleh perguruan tinggi yang mengirim mahasiswanya di sana. Walaupun katakanlah UNAS misalnya memiliki rumah sakit pendidikan, tapi saya yakin mungkin tidak semua kampus itu memiliki rumah sakit pendidikan yang memadai sehingga tetap saja harus nah, dipikirkan kalau membuka prodi kedokteran, apakah rumah sakit pendidikan yang ada itu sudah dapat mendukung dan nah. membantu prodi itu untuk berkembang dengan baik. Saya Ya. kira gitu. Baik. Terakhir, Prof, ada rencana pemerintah untuk menghilangkan atau mengganti akreditasi unggul yang sekarang sudah diperoleh oleh sekitar 100 dari sekitar 4.500 perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini di satu sisi pemerintah mungkin punya argumentasi, tetapi di sisi yang lain ini kan sebenarnya memberi motivasi perguruan tinggi untuk apa ya berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan bagi masyarakat itu juga menjadi apa petunjuk bahwa mana-mana perguruan tinggi yang dianggap cukup bagus. Nah, menurut Prof. Herman seperti apa kebijakan yang akan dilaksanakan? Pada saat zaman itu, kebetulan saya di asesor, saya pernah akreditasi ke satu Ya, perguruan tinggi swasta besar. Isu ini kan ya, sudah muncul saat itu. Pertanyaan saya saat itu ke beliau ya, sebagai rektor PTS saat itu adalah begini, Pak, kalau Bapak meminta supaya dihilangkan peringkat akreditasi misalnya A, B, dan C zaman itu, cukup akreditasi atau tidak? Apakah Bapak sebagai PTS besar di Jakarta, bukan Ukrida Pak, ya, PTS besar di Jakarta, ya, nanti muncul tertulis terakreditasi, kemudian disamakan dengan PTS yang kecil yang juga terakreditasi. Padahal dari segi fasilitas macam-macam itu kampusnya Bapak jauh lebih bagus dari mereka. Setelah saya ya, ngomong gitu, beliau berpikir juga bahwa kalau tidak ada yang membedakan memang akan sulit bagi masyarakat nanti untuk memilih. hmm, Oleh karena itu, kalau yang kebijakan sekarang misalnya untuk prodi, kalau prodi kan tetap ya, ada pilihan. Kalau mereka ingin unggul ya, dan yakin bisa unggul, bisa masuk ke LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri misalnya, ya, mengajukan ke LAM Teknik. Jadi mungkin untuk prodi tidak ada masalah, karena tetap bisa milih. Kalau dia cuma katakanlah butuh untuk akreditasi saja, kan tidak perlu ke LAM Teknik misalnya. Tapi kalau mereka sudah yakin bahwa mutunya sudah sangat bagus, maka mereka akan masuk ke LAM Teknik. Jadi untuk prodi harusnya tidak ada masalah. Cuma yang barangkali pertanyaannya terkait dengan perguruan tinggi, karena kalau ya, perguruan tinggi kan ya, kalau dihilangkan nanti apa yang membedakan? Walaupun saya baca dari Prof. Ari, Ketua PT menyatakan nanti tetap ya, ada sistem skor kalau tidak salah Pak ya. Nah, ya.
Mungkin nanti yang akan dijual nanti pada saat kita promosi masing-masing PTS adalah skornya saja, bukan lagi bahwa unggul atau baik sekali, tapi skornya lagi. Jadi tetap saja mungkin Ya, dalam tanda kutip menurut saya ya, akhirnya kembali juga sama Pak. Kita hilangkan unggul tidak ya, unggul baik sekali dan baik, tapi ya, nanti muncul kalau ada skor ya, berarti apa bedanya dengan yang dulu? Karena orang akan tahu unggul ya, itu misalnya 361 ke atas. Jadi saya tidak tahu apakah itu bagus atau tidak. Mungkin ada pertimbangan dari Ban PT dan pemerintah untuk menghilangkan itu. iya. Eh, Kalau skor itu yang sulit masyarakat Prof. Ya. Membanding-bandingkannya agak sulit. Karena Jadi tidak segera apalagi antara misalnya langsung. sekarang, misalnya sekarang kan Pak ya, kalau B kan 301 sampai 360. Itu kan rentangnya 60 kan, padahal kalau unggul kan 361 sampai 400. Jadi memang masyarakat akan kesulitan nantinya untuk menyatakan kalau saya Ya. ini 300 di atas 300, mereka mungkin bertanya apakah ini sudah bagus atau tidak, padahal 300-nya baru 301 beda dengan 380 misalnya. Jadi itu mungkin nanti akan menjadi pertanyaan lagi di kemudian hari. Iya. Baik. Terima kasih sekali Profesor Dr. Engineer Insinyur Herman Parung, Magister Engineer, Rektor Universitas Kristen Krida Wacana, Ukrida, Jakarta. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan membantu kita untuk mendapatkan informasi tentang Ukrida. Selamat terus berjuang. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi